Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Apa kabarnya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran tematik hari ini, ada baiknya kita sama-sama melafalkan lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, apakah anak-anak bunda sudah siap untuk belajar hari ini? Alhamdulillah, anak-anak bunda sudah siap ya. Silakan anak-anak perhatikan materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi anak-anak, kita hari ini belajar mengenai sistem pernapasan pada hewan. Nah anak-anak, semua makhluk hidup itu perlu bernapas ya, perlu bernapas untuk hidup. Nah anak-anak, sistem pernapasan makhluk hidup pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Nah hari ini kita belajar sistem pernapasan pada hewan ya. Yang pertama, sistem pernapasan pada cacing. Lalu yang kedua, sistem pernapasan pada ikan. Lalu yang ketiga, sistem pernapasan pada serangga. Oke, silakan anak-anak disimak dan didengarkan materinya. Seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Yang pertama yaitu cacing. Cacing tidak mempunyai alat pernapasan khusus. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Nah anak-anak, jadi begitulah ya cara cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Oke, yang kedua yaitu sistem pernapasan pada ikan. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernapasan yang melibatkan organ pernapasan. Ikan bernapas dengan organ khusus, mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Pada insang terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Jadi itu ya anak-anak ya, sistem pernapasan pada ikan. Nah ikan ini selalu membuka dan menutup mulutnya ya. Mengapa demikian? Iya, karena ikan sedang bernapas. Yang ketiga, sistem pernapasan pada serangga. Seperti hewan lain, serangga bernapas dengan mengisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernapasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernapasan pada serangga berupa trakea atau sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Nah, percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh
dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Nah, anak-anak, udara memasuki trakea ini melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut dengan spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara tersebut. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, anak-anak, begitulah cara serangga bernapas. Oke, anak-anak, tadi sudah kita pelajari mengenai sistem pernapasan pada hewan. Ya, jadi tadi ada 3 hewan ya yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu sistem pernapasan pada cacing. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit. Yes, that's right. Lalu yang kedua yaitu sistem pernapasan pada ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu sistem pernapasan pada serangga. Nah, pada serangga ini bernapas menggunakan trakea. Jadi ada 3 ya anak-anak yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, untuk tugas hari ini silakan anak-anak menggambar ya. Silakan anak-anak menggambar sistem pernapasan pada hewan ya. Bisa hewan cacing, bisa ikan, bisa juga serangga. Ya, silakan anak-anak pilih salah satunya. Nanti di pertemuan selanjutnya itu tugasnya dikumpulkan. Baiklah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, Bunda mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.